Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Zahari dengan NIM akhir 172. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan terkait tugas praktikum pemrograman web modul ke-9 tentang operasi file. Oke, langsung saja ya kita ke modulnya. Nah, di sini kita mengerjakan ada 5 latihan. Nah, di latihan pertama kita diminta untuk membuat suatu file txt dengan nama text file.txt yang berisi jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, untuk kodenya sendiri itu di sini menggunakan PHP. Nah, apa yang akan dihasilkan dari kode tersebut? Oke, di sini kita diminta untuk awalnya itu bagian data ini kita ganti. Ini kita ganti terus yang ini kita ganti, nanti kita run terlebih dahulu, kita lihat hasilnya, kemudian kita ganti dengan ini dan kita akan bandingkan apa sih perbedaannya dan kenapa ada huruf R di sini. Oke, langsung saja. Di sini kita run terlebih dahulu menggunakan PHP server. Nah, dapat teman-teman lihat di sini, ini untuk akhirnya itu ada keluar jurus ya. Jadi di sini dari sini kenapa yang keluar hanya ada 5? Karena pada variabel data ini, tempat data yang kita simpan di sini, kan itu kita memanggil sebuah data dari text file ini. Nah, sepanjang byte-nya atau di sini teman-teman dapat lihat length. Length ini panjangnya. Jadi kita memanggil file data yang ada di text file ini sepanjang 5. Jadi sepanjang 5 byte. Otomatis jika teman-teman lihat di bagian text file, dari awal itu otomatis akan dipanggil sampai ke jurus ini saja, hanya bagian 5 terdepan saja. Itulah mengapa ketika di output itu hanya menampilkan 5, karena kita mengaturnya itu di bagian sini length itu atau byte yang kita atau karakter yang kita panggil itu sepanjang 5 karakter gitu. Nah, jika saya ganti dengan ini, nah, otomatis akan mengeran dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena ini kita panggil ini byte atau karakternya itu sepanjang ukuran file dari my file ini, dari file ini. Otomatis ini kan memanggil dari text file ini, otomatis itu akan memanggil semuanya gitu sepanjang my file itu, sepanjang text file yang ada di sini. Itulah kenapa kalimat ini akan dipanggil full di sini gitu. Kalau yang sebelumnya kan length-nya itu sepanjang 5. Kalau ini sepanjang berapa banyak byte atau karakter di dalam file tersebut. Jadi otomatis yang dipanggil itu semuanya. Gitu. Sepanjang file size, otomatis yang dia outputkan itu banyak atau semua dari isi data dari file tersebut. Oke. Mengapa ada huruf R pada baris ketiga dan jelaskan? Oke, jadi huruf R di sini artinya itu read ya. R itu modenya itu mode read. Artinya itu file ini hanya dibaca gitu ya. Jadi ketika hendak ditampilkan itu, nah jadi file itu akan dibuka terlebih dahulu dan berada di dalam mode R. R itu artinya R itu artinya read. Itu. Jadi dalam mode read atau baca. Gitu. Kalau bisa dibilang nanti ada di gini ada perbedaannya get sama rate itu. Rate itu bisa lebih dibilang rate itu akan memanggil sepanjang byte gitu. Kalau get itu sepanjang baris. Itu. Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua. Nah, di sini kita diminta untuk membandingkan kode latihan pertama dan buatlah kesimpulan terhadap fungsi VRead. Nah, jadi di sini. Nah, di sini kan beda dua mode nih. Ada read, ada juga get. Nah, jika dibandingkan get, kalau kita panggil nih, kalau kita run
itu sama saja akan memunculkannya, cuma dalam mode yang berbeda. Artinya, Getch ini akan memanggil berdasarkan baris, jadi baris yang ada di text file ini berdasarkan baris dipanggilnya. Kalau yang ini, yang bagian latihan pertama itu bagian menggunakan metode virit, jadi virit ini akan memanggil sesuai dengan byte atau karakter yang kita minta, gitu. Nah, kita diminta untuk modifikasi kode di atas sehingga dapat menampilkan isi baris kedua. Nah, sebelum kita mengubah kodenya, kita perlu menambahkan baris kedua, karena di sini hanya ada satu baris. Saya perlu menambahkan baris kedua. Oke, saya tambahkan lagi satu baris kedua dengan nama teks apa ya? Bentar. Oke. Nah, untuk menampilkan baris kedua dari kode latihan ini, kita perlu menambahkan di sini vgets. Oke. Nah, kita perlu menambahkan vgets ini ketika kita run, coba kita run ulang. Nah, otomatis dia itu akan menampilkan isi dari sini. Nah, otomatis dia akan menampilkan baris kedua. Aku butuh medkit. Jadi, kenapa bisa sih atau bagaimana sih caranya biar menampilkan baris kedua? Nah, jadi di sini text file yang kita panggil itu di sini di bagian vgets ini akan membaca baris pertama. Nah, tapi baris pertama itu hanya dibaca saja tanpa menyimpannya di sebuah variabel. Nah, kalau kita kan kita simpan di sebuah variabel yang bernama the data. Nah, di sini di bagian ini akan hanya membaca ini yang membaca baris pertama. Kalau yang vgets yang kedua ini akan membaca baris kedua tapi dengan cara disimpan. Jadi baris pertama itu hanya dibaca, nah kemudian pointernya itu akan melanjutkan ke baris kedua dan disimpan. Nah, ketika dimunculkan atau ketika di-echo, otomatis baris kedua lah yang akan muncul. Dan munculnya itu yaitu aku butuh medkit. Nah, begitu. Oke, selanjutnya kita ke latihan ketiga. Nah, latihan ketiga di sini kodenya juga sama seperti sebelumnya, saya sudah salin. Nah, kita diminta untuk nge-run dan apa isi dari file ini. Jika saya run, nah itu filenya akan tersimpan langsung di bagian sini, di bagian file text file di sini. Nah, kenapa tersimpan di sini? Karena kita tidak mengechonya atau tidak menampilkannya di layar gitu. Jadi kepanggilnya ada di sini dan ini teman-teman dapat lihat ini langsung dipanggil ya karena dua output dua buah string yang kita taruh di sini itu akan dipanggil langsung di bagian text filenya, itu akan disimpan langsung di sini begitu, karena kita tidak menampilkannya seperti sebelumnya kan. Di sini kita menampilkannya memakai echo itu. Kalau ini langsung disimpan di sini di data text filenya ini. Nah, ini itu. Oke, kemudian kita run bagian keempat. Bentar. Ini sudah oke, kita run bagian keempat. Oke, ini juga sama seperti sebelumnya, sama seperti latihan yang ketiga, 3 sama 4 ini. Nah, ini jadi disimpan di file sini. Nah, tapi
ada perbedaannya. Nah, itulah kenapa kita diminta untuk membandingkan kode dari latihan 3 dengan latihan 4. Nah, di latihan ketiga ini perbedaannya itu sama, persamaannya itu sama-sama menyimpan, namun perbedaannya itu ada di dalam mode nih. Jadi di sini ada dua mode. Kalau di latihan 3 itu mode W atau write, dan latihan keempat itu mode append. Nah, perbedaannya itu jika di mode latihan 3 atau write ini, nah, data yang kita inputkan di sini itu akan disimpan ke text file tersebut. Nah, namun jika ada data yang sebelumnya sudah ada nih, ada string di dalam text file itu, data tersebut akan dihapus terlebih dahulu baru ditambahkan. Itulah dari mode W. Nah, berbeda dengan latihan keempat, kita menggunakan mode A, append. Jadi itu jika ada file yang sudah kesimpan, file tersebut akan dibiarkan. Nah, terus akan kemudian disimpan dengan file yang baru di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, tadi kan di bagian text file ini kan ada dua string, itu ada dua baris. Yang pertama itu ada yang ini, yang kedua itu tadi ada aku butuh medkit. Nah, jika mode W itu di bagian latihan ketiga ini, jadi string yang sudah kita tambahkan sebelumnya itu akan dihapus terlebih dahulu dan akan ditambahkan dengan inputan yang baru. Berbeda dengan mode A atau append, itu akan dilihat dulu jika ada itu datanya itu atau string yang baru itu akan ditambahkan, atau string yang ingin kita tambahkan itu akan menambahkan dirinya tanpa menghapus data sebelumnya atau string sebelumnya. Itulah perbedaannya. Yang tiga itu mode W itu akan dihapus terlebih dahulu baru ditambahkan. Kalau mode A itu walaupun ada tapi tetap ditambahkan. Jadi ditambahkannya di bawah string sebelumnya. Begitu. Oke, pada latihan kelima kita diminta untuk membuat file namanya Guessbox. Oke, di sini sudah ada. Dan buatlah form dengan isi nama dan komentar. Form ini akan mengirimkan data nama dan komentar user untuk selanjutnya akan disimpan di sini. Simpan dengan pemisah antara nama dan komentar. Buatlah kode untuk menyimpan menggunakan fungsi explode. Ini fungsi pemisah ya. Oke, di sini saya sudah membuatnya. Nah, teman-teman dapat lihat di sini. Kita memiliki sebuah form, tentu ini sesuai dengan ini ada inputan yang bertipe teks dan juga ada submit, inputan yang bertipe submit. Nah, di sini ada sebuah variabel ya. Kita jadi menyimpan nama dan juga komentar ini. Jadi nama yang kita inputkan sesuai ini name. Ini jadi nama yang kita inputkan itu akan disimpan di sebuah variabel yang bernama nama. Begitu juga komentar yang di sini. Nah, kita masukkan komentar itu akan disimpan ke bagian komentar sini. Sesuai dengan menggunakan metode post gini. Nah, ketika file itu disimpan, nah itu akan diberikan jarak ya. Jadi pembatasnya itu menggunakan titik 2. Nah, setelah itu di bagian sini ada sebuah perulangan ya. Nah, di sini akan dibaca terlebih dahulu apakah ada file gitu. Diperiksa dulu apakah ada file yang sudah kita inputkan. Nah, jika ada, jadi baris ini akan berperan sebagai data. Nah, yang ini data ini berperan sebagai baris. Nah, nama dan komentar itu akan dipisah menggunakan metode explode. Nah, ini ketika dipanggil explode titik 2 string data. Jadi ini sesuai dengan data yang ada di sini. Data ini merujuk ke bagian file sini. File ini merujuk ke bagian sini txt. Jadi nggak diambil dulu, gitu. Diambil dulu sesuai di sini. Nah, kemudian disimpan dalam sebuah variabel 2 ini. Nah, kemudian file ketika di outputkan di luar itu akan dipisah dengan titik 2. Nah, kemudian ini ada perulangan for each. Nah, gitu. Ini coba saya run. Nah, di sini saya namakan aan, komentarnya halo saja. Nah, saya kirim. Nah, otomatis itu langsung berpindah ke bagian guessbox ini. Nah, ini akan halo. Nah, ini nama dan juga ini komentar dipisah dengan titik 2 ini. Dari sini. Nah, ini
perulangannya dipisah. Nah, ini pemisahnya menggunakan ini sesuai dengan string atau data yang kita importkan. Nah, ini ketika ditampilkan nama titik 2 komentar. Begitu. Terus ada n ini untuk baris baru, membuat baris baru, jadi ada jarak. Begitulah. Contohnya saya panggil lagi an. Ketika saya kirim, nah langsung di sini. Oke, langsung disimpan di Guessbox. Saya kira sekian penjelasan dari saya terkait tugas praktikum pemrograman web modul 9 tentang operasi file. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.